Halo pemirsa, kali ini pelesiran Pal TV masih di negara Turki. Turki merupakan negara yang diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan Eropa. Selain memiliki alam yang indah, Turki juga terkenal dengan sejarah menarik tentang perkembangan sejarah Romawi. Peninggalan bersejarah itulah yang saat ini jadi daya tarik para turis untuk datang ke Turki. Sebut saja kawasan Hierapolis di Pamukkale atau Katen Castle dan tempat wisata lainnya. Terkait dengan umat Islam, tentu saja berwisata di Turki tidak perlu merasa was-was akan makanan yang tidak halal. Berbagai jenis menu kuliner khas Timur Tengah juga tersaji di Turki, termasuk aneka dessert yang fresh dan yummy. Ini kacang ya. Kacang apa nih? Oh, itu kacang kayu namanya, kacang kayu. Nah, ini apa nih? Di Turki sendiri terkenal dengan keaslian minyak zaitun atau olive oil. Beberapa toko yang kami kunjungi rata-rata menjual aneka minyak zaitun, baik yang original maupun sudah dicampur dengan aneka bunga maupun rempah. Before the breakfast, 1 tablespoon drink, then half an hour, don't eat anything. To clean your stomach for cholesterol, antioxidant. Anyone wants to try? Minyak zaitun atau olive oil ini selalu ada di meja makan. Kalau di Indonesia, mungkin seperti kecap manis. Selain minyak zaitun, kita juga akan selalu menemui sayuran campur mentah atau berupa salad sayuran. Salad sayuran ini akan selalu kita jumpai setiap jam makan. Seger sih, tapi bagi yang tidak suka sayur, memang tidak punya pilihan. Begitu pula untuk dunia fashion, seperti pakaian, sepatu, jaket, dan lainnya, banyak dijumpai di Turki. Namun untuk barang-barang branded kelas dunia, biasanya juga dapat dijumpai di tanah air. Jadi tidak harus beli di Turki loh, kecuali memang khas cuma ada di Turki. Perjalanan selanjutnya kami menuju pusat peradaban Islam di kota Konya, Turki. Alasan utama mengunjungi Konya, kota yang termasuk paling religius di Turki, adalah untuk datang ke Mevlana Museum. Mevlana Museum ini adalah tempat tinggal dan juga makam Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi Islam yang mengajarkan bahwa segala hal yang ada di dunia ini adalah jelmaan Tuhan. Jalaluddin Rumi juga seorang tokoh yang menginspirasi terciptanya Whirling Dervishes, tarian sufi yang juga lazim dikenal sebagai ritual sema.
Hingga kini Museum Meplana masih rutin dikunjungi oleh peziarah lokal yang mencapai 1,5 juta orang per tahunnya. Memasuki kawasan museum yang berupa bangunan masjid ini, nuansa Islam sangat kental. Ornamen Arab dan kaligrafi indah banyak ditemui di dinding maupun di kubahnya. Sekarang kita berada di Museum Meplana. Museum kita melihat ada di sini sufi yang terkenal namanya Jalaluddin Rumi. Jadi kita bisa melihat peninggalan-peninggalannya ada di sini. Yuk kita lihat. Bapak Ibu, pertama kali ini pintu masuk, ini silakan lihat. Pintu yang punya horden merah, itu pintu masuk. Yang di kiri, pintu keluar. Waktu masuk dalam, kita anggap harus lepas sepatu. Meplana Jalaluddin Rumi, sahabatnya dan bapaknya. Tempat kuburan Meplana Jalaluddin Rumi punya kain hijau. Yang di depannya, satu yang ini batu kuburan yang berdiri tinggi, itu yang bapaknya. Yang ini belakangnya, yang saya lihat yang kanan, itu yang sahabat. Setelah itu kita bisa lihat, ini baju orang sufi dan jenggot Nabi Muhammad. Ini kotak yang dibangun di kayu, dibikin di kayu, itu yang ini jenggot Nabi Muhammad. Di sini terdapat makam Jalaluddin Al-Rumi serta keturunan dan para sahabat. Para turis yang datang biasanya mengirimkan doa kepada para syuhada yang sudah menyebarkan agama Islam dengan cara-cara yang indah pada masanya. Benda-benda peninggalan para ulama sufi ini dapat dilihat berupa penutup kepala khas ulama sufi, jubah, pakaian, kaligrafi, dan tentu saja makam-makam para ulama dan sultan-sultan yang hidup pada tahun 1200 hingga 1300-an Masehi. Interior Museum Meplana ini memang sangat indah. Suasana sakral sangat terasa. Dengan berjejernya makam-makam para ulama sufi, mengingatkan kita betapa manusia dekat dengan kematian. Dan sejarah akan mencatat mereka sebagai manusia yang pernah hidup di zamannya dengan mengabdikan diri sebagai ulama yang ambil bagian dari penyebaran dan perkembangan agama Islam. Written by Abdülkadir Hüseyin on a gazelle skin.
adalah khas budaya. Tapi karpet tidak saja melindungi pemerintah Turki, karpet itu melindungi Cara pembuatan karpet Turki yang terkenal ya. Nanti siapa yang mau beli-beli boleh titip sama saya ya. Nanti dibawa Mbak Ros terbang ke Jakarta. Iya, kita cari karpet Aladin. Ayo Mbak Luki. Mbak Luki mau Selanjutnya, rombongan pelesiran Pal TV menuju tempat pembuatan karpet. Nah, Turki sangat terkenal dengan karpet dan sejadahnya. Tenunan dengan motif dan warna-warna yang indah menjadikan karpet Turki jadi incaran para pecinta karpet. Selamat datang. Baik. Baik. Bapak Ibu maksudnya apakah Bapak Ibu sehat kah? Bapak Ibu dianggap berbahasa Indonesia, jadi saya menerjemahkan aja. Ini menjelaskan bikin karpet gimana. Dia yang bicara bahasa Turki, saya menerjemahkan bahasa Indonesia. Karpet ini dibuat dengan alat tenun tradisional maupun dengan menggunakan mesin. Untuk yang dibuat dari tangan, biasanya untuk satu karpet atau sejadah menghabiskan waktu 6 bulan hingga 1,5 tahun. Semakin rapat simpul benang yang dibuat, semakin bagus dan semakin indah karpetnya. Bapak Ibu, kalau motifnya kelihatan yang HD, yang bagus-bagus, dia buat simpul-simpul yang dekat. Ya, jadi dia bikin ini 1,5 tahun. Tapi yang bull itu, ya simpulnya jauh. Nah, dia menghabiskan 6 bulan aja. Karpet Turki dibuat dari bahan bulu domba atau bulu kambing dengan pewarnaan alami. Selain karpet lantai, beberapa tenunan Turki ini dibuat pajangan dinding yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Karpet Turki terkenal di seluruh dunia. Bahkan motif karpet masterpiece bisa bernilai hingga ratusan juta rupiah. Rata-rata karpet Turki ini memiliki kerapatan tenun dan ketebalan yang cukup tebal, mengingat suhu di Turki yang dingin. Nah, jika ingin membeli karpet Turki yang asli, biasanya setiap travel tour yang datang akan diajak mampir ke sini. Selanjutnya kami mengunjungi toko perhiasan Pink Lotus Jewelry di Kapadocia, Turki. Di sini dijual berbagai perhiasan yang terbuat dari batu-batuan dari seluruh dunia. Salah satu yang terkenal yakni batu permata Alexandrite Custom yang dapat berubah warna atau di Turki dikenal dengan batu permata diaspore atau batu sultan. Batu sultan ini dapat berubah warna sesuai dengan cahaya yang ada di sekitarnya. Jadi banyak keuntungan membeli perhiasan yang menggunakan batu sultan ini. Bapak Ibu, ini batu lapis lazuli. Ini atasnya sudah kalian lihat. Ini kuning-kuning, semuanya emas. Benar-benar emas. Jenis bebatuan dari berbagai negara serta aneka jenis kristal menjadi bahan utama pembuatan perhiasan di toko ini. Seperti kalung, cincin, bros, dan pernak-pernik lainnya yang semuanya terlihat indah dan berkilau. Mengenai harga, sangat bergantung dengan besar kecilnya batu dan pengikat perhiasan. Jika menggunakan lapis emas, tentu harganya akan bertambah mahal.
Tapi di toko ini banyak dijual perhiasan dengan harga yang cukup terjangkau. Harga berkisar mulai 800.000 hingga 10 juta rupiah. Sebagai kenang-kenangan, baiknya membeli 1 atau 2 perhiasan di sini, terutama yang menggunakan batu sultan. Cincin bu cincinde promosyon var. Bu 300. Only one. Ibu jadi? Ibu ini? Tidak. Oh, iya. See? Changing color stone. This is normally $293. Only $100 now promotion. Okay. This side we have got all of them are certified. You're gonna get certification of guarantee. You can make bracelet and pendant. $83, $150.